Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai stock system simulation ya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kita memaksimalkan profit pada eh, penjualan newspaper ya atau koran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kita memanage inventory stok kita lah ya, agar selalu ada, agar ini agak kekurangan ketika ada orang yang mau beli, atau juga nggak terlalu banyak ngestok ceritanya. Oke, jadi ceritanya kita akan ngestok di dalam penyimpanan kita maksimal ada 11 unit. Misalkan kita jualan mobil gitu ya, di garasi kita itu cuma 11 muatnya gitu. Dan untuk ngestoknya itu sekitar 5 harian gitu ya. Nah, jadi kita definisikan dulu mau maksimum dari jumlah penyimpanan kita itu ada berapa unit, dan kita mau cek atau restock per berapa hari. Kita akan gunakan tabel 5 dan tabel 6 ya. Makanya kita lihat langsung aja contohnya. Nah, tabel 5 ini adalah tabel untuk demand ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Contohnya probabilitas demandnya 0 itu 0,1 atau 10%, demandnya 1 itu 25%, demandnya 2 itu 35%, dan seterusnya. Nah, karena 0,1 makanya dia digitnya itu dari 01 sampai 10 ya. Jadi 1 sampai 10 kan 10%. Nah, ini kan 25 persen. Nah, berarti dari 11 sampai 35 karena jumlahnya ini akan ada 25 number. Kemudian di sini 35% berarti harus 35 angka ya. Nah, dimulai dari berapa? Ini 35. Jadi 36, 37 sampai 70 ini ada 35 angka dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita misalkan acak dapat angka 57 misalkan. Nah, berarti di antara ini kan. Nah, nanti berarti demand-nya itu adalah 2 di simulasi. Kemudian ada lead time. Seperti video-video sebelumnya kita sudah bahas, lead time itu adalah selisih waktu ya antara kita order dan juga kita mendapatkan barangnya. Karena kan ketika dikirimkan nggak serta-merta hari ini juga sampai gitu kan, butuh beberapa hari gitu. Nah, misalkan butuh beberapa hari, itu ada 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini peluangnya 60%, 30%, dan 10%. Nah, kalau 60% di sini random digitnya itu ada 10 misalkan ya. Berarti 1 sampai 6 gitu kan. Nah, ini kalau 30% berarti 3 digit. Berarti 7, 8, 9. Nah, kalau cuma 10% berarti 1 digit. Berarti angka 10 atau 0 ya. Ini 10 misalkan. Kayak gitu. Jadi kalau dia acak-acak dapat angka 10 berarti lead time-nya itu kita pesennya butuh waktu 3 hari dari si kurir sampai ke tempat kita. Oke, ini simulasinya ya. Nah, jadi karena ini cycle 1 ya, jadi misalkan kita order ya. Nah, order nih di awal hari pertama cycle 1 kita ordernya itu kan biar mencapai 11 gitu kan ya. Berarti pada hari ke 0 ya, ini kan dari hari 1 ke 3, 4, 5. Pada cycle 0 ya, hari terakhirnya harusnya berarti 3 ya. Ending inventory-nya harusnya 3 di sini. Ya. Jadi 3 tambah berapa biar jadi 11? Ada 8. Nah, jadi nanti kita akan order sebanyak 8. Oke, kita mulai dulu. Day 1, beginning inventory 3. Berarti hari kemarin ending inventory-nya 3 kan. Nah, makanya hari ini beginning inventory-nya 3 gitu kan. Karena kalau hari kemarin tutup itu ada 3 unit, yang 3 unit mobil masih ada, berarti pagi hari kita buka berarti kan ada 3 unit gitu. Kemudian random digit for demand itu 24. Ini kan di random 1 sampai 100. Dapat angka 24. 24 itu berarti berapa? Di demand ada di sini. Berarti demand-nya ada 1. Nah, itu ya. Berarti demand-nya ada 1. Ending inventory-nya berarti tinggal 3 kurangi 1 sama dengan 2. Nah, ternyata lead time-nya itu sendiri itu adalah 1 misalkan ya. Jadi nanti kita harus nunggu sehari untuk dapatkan 8 mobil baru yang akan masuk garasi kita, showroom kita. Oke, hari kedua beginning inventory-nya 2 ya, sesuai dengan ending inventory sebelumnya. Ini kemudian di sini random digit number of demand 35 ya, setelah diacak dapat 35 itu di sini. Berarti demand-nya 1 lagi. Nah, kurangi 1 hasilnya 1. Nah, jadi nanti kita shortage quality-nya berapa? Maksudnya kayak misalkan kita punya 2, demand-nya 3, berarti shortage-nya 1 gitu ya. Artinya kita kekurangan 1 buah mobil sebenarnya. Tapi karena di sini stoknya 2, demand-nya 1, jadi nggak ada shortage quality, cuma ada ending inventory. Nah, ini setelah nunggu sehari, besoknya di hari ketiga ini datang ya pesanannya. Tadi kita pesan berapa? 8 kan. Agar menjadi 11 karena 8 kali 3 itu 11. 8 tambah 3 11 ya yang di sini. Nah, 8 tambah ending inventory sebelumnya itu 1 berarti 9.
Nah 9 kita random lagi digit ini 65. 65 ada di sini, berarti ada demand 2. Ada 2 orang yang beli mobil di hari ketiga. Berarti 9 kurangi 2 itu 7. Ya kayak gitu 7. Berarti short gains quantity 0 ya. Ini masih plus kan sini soalnya. Oke, kemudian hari keempat. Ini jadi ke sini ya 7. Random digit number dapat 8. 81 ya. 81 itu di sini ada 3 mobil yang terjual. Wah, ini mantap nih. Hari keempat nih. Nah, karena ada 3, maka 7 kurangi 3, 4. Jadi mobil kita di garasi ada 4. Kemudian kita cycle kelima ya, hari kelima. Ini 4 dapat di random digit number 54. 54 itu ada di sini. Ada 2 pesanan ya. Ya, 2 pesanan. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Oke. Nah, karena udah hari kelima, kan cycle kita restock per 5 hari. Maka kita harus order 9. Kenapa 9? Karena kita mau 11 unit ya. Setiap 5 hari itu kita harus jadi 11 lagi. Nah, agar 11 berarti ini kan kita ending inventory-nya 2. Butuh berapa biar 11? Berarti 2 tambah 9. Makanya di sini 9 order quantity-nya. Random digit number kita harus nunggu berapa lama agar mendapatkan barang 9 barang ini, 9 mobil ini. Kita acak-acak angka 1 sampai 10 dapat angka 5 nih. Ini harusnya juga diacak-acak ya di sini harusnya ya. Nah, tapi acak-acak dapat 5. 5 itu berarti kita cuma 1 hari nunggu. Nah, nanti datang mobilnya. Nah, 1 hari nunggu ya. Nah, kemudian di hari pertama berarti masih 2 karena kita masih nunggu nih hari pertama di cycle kedua. Nah, karena 2 kita acak random digit number, acak-acak dapat 3. 3 itu ada 0 demand kebetulan ya. Nah, enggak ada demand, maka 2 kurangi 0, 2. Nah, kemudian besoknya berarti kan udah datang karena kita harus nunggu sehari aja. Maka jadi 11. Nah, 11 kita random digit number, acak-acak 87. 87 kita dapat 3 pesanan. 11 kurangi 3, 8. Nah, setelah 8, lah besoknya berarti tinggal 8 kan di inventory. Acak dapat 27. 27 itu demand-nya 1. 8 kurangi 1, 7. Kemudian besoknya acak-acak dapat 3 demand ya. 73 itu 3 demand kan. Ini 73 di antara 3 demand. Berarti 7 kurangi 3 hasilnya 4. Nah, hari kelima nih kita dapat random number 70. 70 itu ada di sini. Berarti dapat 2 pesanan. Berarti 4 kurangi 2 itu sama dengan 2. Nah, kemudian karena ini hari kelima, maka kita harus restock. Ingat harus jumlahnya 11, maka 2 tambah berapa agar jadi 11? 9 lagi kebetulan. Nah, kemudian lead time-nya, kemudian kita acak-acak dapatnya 0 atau 10 ya. Ini 0 atau 10. Berarti kita harus nunggu 3 hari. Wow, lama ya. Nunggu 3 hari. Berarti kita lanjutkan hari kedua. Nah, hari kedua ini berarti hari menunggu pertama ya pesanan. Nah, kemudian ini dulu hari pertama. Terakhir kita masih punya berapa? Di ending inventory ada 2 mobil. 2 mobil kita acak-acak dapat angka 47. 47 itu ada di sini. Berarti kita ada 2 demand. Berarti ada 2 stok di garasi, ada 2 demand, maka 0. Sekarang nggak ada, inventory-nya udah habis, kita kejual semua mobilnya. Nah, kemudian hari kedua kita nggak punya mobil kan. Nah, kemudian ada pesanan 2 ya, kita nggak bisa memenuhi, maka short gauge quantity-nya jadi 2. Nah, terus ini kan baru hari kedua kita nunggu. Besok masih nunggu lagi karena 3 hari kan nunggunya tadi. Hari ketiga juga sama, mobil kita 0, ada yang mau pesan 2 nggak bisa memenuhi, jadi sekarang ada 4 ya short gauge-nya. Kemudian hari keempat, nah ini baru setelah menunggu 3 hari, akhirnya hari keempat ini kita sudah punya barang. Nah, punya barang berarti ada 9 yang dipesan kan, yang tadi kan 9, kemudian pada hari itu ada 1 pesan, berarti tinggal 9 kurangi 1, 8. Kebetulan ada yang mau pesan tadi kan, inden ya kalau nggak salah ya, jadi 4, berarti 9 kurangi 5 ya, 4 tambah 1, jadi 4 kayak gitu. Jadi dia ada orang yang harus nunggu beberapa hari, 1 hari dan 2 hari kayak gitu. Sekarang endingnya 4, kemudian 4 nanti jadi begini inventory dan begitu seterusnya ya sampai akhir. Nanti kita lihat ending inventory-nya itu ada berapa, kemudian juga short gauge quantity-nya ada berapa dan seterusnya. Kita bisa lihat statistiknya. Jadi based on the 5 simulation period above, jadi ini 5 cycle ya. 5 cycle itu berarti ya 1 bulan lebih lah. Ini kan 5 hari kerja ya. Minggu pertama 2, 3, 4 ini
bulan selanjutnya. Jadi simulasi 1 bulan lebih ya, 5 simulasi period atau 25 hari, rata-rata ending stock itu 3,5 unit karena 88 bagi 25 tadi. Nah, during those 25 days there were 2 days with stock shortage. Jadi ada 2 hari yang terjadi kelangkaan di sini. Yang mungkin bisa ditinjau ulang ya. Kayaknya apakah kita harus menambah jumlah tadi ya dari 11 ya. Apakah kita harus 13, 15 biar nggak kekurangan, atau kita cycle-nya cepatkan, jadi setiap 4 hari sekali pesennya, jangan 5 hari sekali, kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Oke, nanti kita selanjutnya akan bahas statistical model yang digunakan pada simulasi.